Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita karunia nikmat. Nikmat yang banyak, nikmat yang besar, nikmat yang luas telah diberikan kepada kita. Banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya, tidak mampu kita menghitungnya. Luas, seluas bumi ini Allah karunia nikmat kepada kita. Ada kalanya nikmat itu kita datangi, saudara-saudara, kawan-kawan kita yang berumrah, yang mengadakan perjalanan misi dakwah, misi ibadah, atau misi bisnis usaha untuk keluarga, bergerak ke penjuru alam menjemput nikmat Allah. Di tempat itu kita makan, di tempat itu kita minum, di tempat itu kita mendapatkan kebaikan. Betapa luasnya nikmat Allah tersebar di penjuru muka bumi. Dan ada kalanya nikmat itu datang kepada kita. Ada saudara kita, ada kawan kita sehabis umrah bawa korma, bawa zam-zam, bawa coklat, bawa kacang, bawa apa? Dari mana ini? Dari Mekah, dari Madinah, dari Jakarta, dari mana-mana datang ke kita. Itulah makna betapa luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar itu ketika kita punya kemampuan untuk ibadah. Itu nikmat yang besar karena bernilai ukhrawi. Ketika nikmat itu bernilai ukhrawi, perbandingannya apa yang Allah firmankan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan nilai-nilai akhirat
dengan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan berarti berindikasi nikmat akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik. Wal akhiratu khair, dia lebih baik. Wa baqa, dan itu nikmat yang kekal, nikmat yang nikmati untuk selamanya. Khalidina fiha abada, nikmat yang kekal, khulud, selama-lamanya tanpa akhir. Itu juga kita dapatkan, itu juga Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Demikian umur kita, usia kita sampai detik-detik ini senantiasa juga dalam ketaatan. Sungguh ini satu hal yang sepatutnya kita syukuri. Alhamdulillah. Di antara wujud syukur yang kita sampaikan adalah keberadaan kita di sini, memfungsikan waktu, memfungsikan umur, memfungsikan hal keadaan kita kepada sesuatu yang disukai Allah, disenangi Allah, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang mulia ini mari kita gunakan untuk saling ingat mengingatkan. Dan di antara yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa sejahtera, yang termaktub dalam ungkapan sakinah, mawaddah, warahmah, itu jalannya adalah jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh itu, kalau hendak selamat ikuti orang yang selamat. Kalau ingin dikasihi, ikuti orang-orang yang telah dikasihi Allah. Yang dikasihi Allah, yang bergelar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Habibullah, beliau kekasih Allah. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ya, bahwa kecintaan kita sebagai hamba Allah mutlak disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada ini agama. Dalam wujud pernyataan kita ya, di antara kalimah-kalimah yang mesti kita ucapkan pada pagi hari menjelang siang, pada sore hari menjelang malam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu ucapan wujud cinta ya, dalam bentuk lisan. Aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kita ridha, nyatakan keridhaan itu. Demikian juga aku ridha dengan Islam. Jalan selamat yang Allah berikan adalah dinul Islam. Ridha dia sebagai agama, sebagai tuntunan. Dan kita juga ridha bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Nah, maka kita mesti ittiba', ngikut. Kalau rasa kasih kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang berbalas. Jangan sampai seperti kata orang bertepuk sebelah tangan. Kecintaan kepada Allah itu harus berbukti itu. Nah, lihat surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Seperti mana yang telah kami baca pada muqaddimah di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul,
Ini kalimah yang akan disampaikan merupakan dictation, ungkapan dari Allah yang mesti diucapkan oleh Nabi. Nah, makanya perintahnya qul. Maknanya katakan wahai Muhammad. Karena ini firman, ya, ini kalam, itu Allah turunkan kepada Nabi kita, bukan kepada yang lain. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui seorang malaikat yang Allah tetapkan, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi kalimat ini adalah firman Allah, maka sifatnya dictation, ya. Apa yang dari Allah begitu Nabi ucapkan. Qul, wahai Muhammad, ucapkan olehmu, katakan olehmu. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku, wahai orang-orang yang beriman, menyatakan kecintaannya kepada Allah. Jadi kecintaan kepada Allah itu mutlak bagi setiap mukmin. Lihat di surah At-Taubah, surah ke-9, juz ke-10, ayat ke-100. Nah, nyaman mengatakanlah ayat 100. Maaf kalau salah, ya. Bukan ayat 100 tapi ayat 24. Maaf tadi salah. Nanti yang 100 sudah dipulang. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Nah, ini qul pulang nih. Nah, itu. Qul, katakan wahai Muhammad SAW, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Makna secara umum di sini Allah menerangkan ada dua sisi cinta, yang itu merupakan sunnatullah. Manusia mesti cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak, cinta kepada saudara, cinta kepada pasangan, cinta kepada karib kerabat keluarga, cinta kepada harta yang dia usahakan, cinta kepada profesi perniagaan yang dia takut akan kerugiannya, dan cinta kepada rumah tempat tinggal yang mereka senang tinggal di dalamnya. Namun kecintaan kepada yang delapan itu oleh Allah jangan sampai melebihi. Jadi kadarnya harus di bawah. Jadi mafhumnya itu, jangan melebihi cintamu itu daripada Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalannya. Berarti Allah dan Rasulnya cinta di atas cinta. Itu perintahnya. Lalu atas perintah ini kita taat, sami'na wa ata'na. Oke. Kita berupaya dan berusaha dan menyatakan bahwa Allah yang kita cintai. Allah yang kita cintai. Lalu Allah minta syarat. Syaratnya, bukti kecintaan kepada Allah itu apa? Fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, maka ikuti aku. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manut, ikut, taat kepada Rasulullah. Itu bukti cinta yang Allah inginkan. Bila benar, ya, terbukti cinta tadi ketika kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah. Niscaya dia Allah mencintaimu.
Nah, niscaya Allah mencintaimu. Orang-orang yang dinyatakan sebagai yang dicintai Allah berarti dia kekasih Allah. Kekasih Allah dalam makna yang lain adalah waliullah. Ini wali. Jadi ayat 31 surah Ali Imran ini adalah menjelaskan tentang kriteria wali. Ini kita lihat, ini standarnya. Lihat orang itu bujur wali kada? Lihat deh, ittiba kepada Rasul kada? Dalam makna yang lain itu ihya sunnah. Ini orang ini tegak atas sunnah kada? Sunnah dalam ibadah namanya sunanul huda. Ibadahnya sunnah kada? Misalnya yang disebut sunanul huda itu adalah sholat. Sholat itu ibadah. Ada syarat rukunnya. Bila terpenuhi syarat rukun berarti sah. Allah terima. Apa syaratnya misalnya? Bersuci, berwudu, suci dari hadas. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Berarti wudu syarat sah. Allah tidak menerima salat di antara kamu kalau dia berhadas hingga dia berwudu. Wudu syarat sah salat. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 6 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai siku wamsahu biruusakum wa arjulakum ilal ka'bain. Terpenuhi sah. Tetapi seorang yang ittiba kepada Rasul, yang ihya sunnah, bukan saja memenuhi syarat rukun sebagai syarat keabsahan salat, bagaimana dia melihat tuntunan praktek sunnanul huda dalam perkara salat. Lihat orangnya bujur kada sudah? Apa kriteria sunnanul huda, sunnah Nabi yang petunjuk daripada ibadah salat? Itu kada masuk dalam syarat rukun. Syaratnya berwudu dalam waktu yang ditetapkan. Kada boleh di luar waktu. Sebelum atau sesudahnya itu kada boleh. Harus dalam waktu. Nutup aurat, tertutup aurat. Itu kan menghadap kiblat. Itu syarat. Ada di luar syarat, di luar rukun yang dituntut membuktikan orang ittiba ala sunnati Rasul. Apa sunnahnya terhadap waktu? Afdalus sholati fi awalil waqtiha. Dari rentang waktu yang ditetapkan, maka yang sunnah itu awaluha. Dia tidak mau yang di tengah, tidak mau yang terakhir. Orang yang ihya sunnah dalam artian sunanul huda, dia selalu memperhatikan bagaimana ketika sholat dia mesti di awal waktu. Kalau orang tuh molor, jangan ngaku wali. Luput. Apalagi sembahyang, wali pret, tidak bisa. Orang tuh salat yang wajib dia laksanakan, bahkan melaksanakan pun dengan ittiba ala sunnati Rasul. Dalam hal waktu Nabi menegaskan paling afdal, paling utama, paling aula dari salat itu adalah di awal waktu. Satu yang harus kita lihat dulu orangnya tuh, nah itihi orangnya tah. Itu satu. Yang kedua, tempatnya. Di mana? Masjid. Di mana azan berkumandang? Dari mana arahnya orang memanggil itu di mana? Panggilan syarat itu dari mana? Harus datang ke panggilan. Kalau orang di sini panggil datang kayak yang bukan dipanggil, dapat apa kita? Nang besaruan beliau.
Imba Isa ke rumahan lah aja siden. Kamana datang? Ke rumah nang menyaro. Mun datang ke rumah siden, nang kada menyaro dapat apa? Bingung siden. Apa? Saruan? Siapa saruan? Siden? Ke rumah siden. Seruan dari sini. Nih. Dikumandangkan dari sini. Dan itu panggilan. Hayya 'alas shalah. Hei, mari ke sini. Jadi sunahnya di mana tempat memanggil itu, walaupun secara tempat di mana saja sah, di dapur kah, di kamar kah, di higa kindai kah, tidak masalah memang. Tapi sunanul hudanya di mana, Rasul di mana, yang ditekankan Nabi itu di mana? Nah itu para sahabat tuh kemana? Orang-orang penduduk Madinah itu kemana sembahyangnya? Nah, perhatikan penduduk Madinah. Perhatikan orang yang masih Madinah. Kemana sembahyangnya? Masjid Nabawi. Di Mekah, Masjidil Haram. Itu nang bujur. Jadi, Islam ini made in Makkah Madinah. Lain made in Amerika. Maka kita laksanakan sesuai yang berlaku di Masjidil Haram, Nabawi. Orang lihat di sembayangan kapan waktu tuh tempatnya. Caranya berjamaah. Ini sunnah yang masyhur. Lihat isi denturanya nang si wali tadi kayak itulah. Namun kada usah percaya karena kada sesuai, karena ada kriteria situ. Allah menyusunkan kriterianya itu dalam Quran. Syarat jadi wali, syarat jadi kekasih Allah, ittiba, fattabi'uni, tu sunanul huda. Di luar itu ada lagi ya, sunanul adah, sunah-sunah keseharian, adat-adat kebiasaan. Kebiasaan kita kayak apa? Harus ikut kebiasaan Rasulullah. Bahkan itu harus menjadi budaya kita. Lihat, budaya Nabi, budaya Islam, budaya Quran, bukan budaya Arab. Hati-hati nih. Hari ini orang banyak syariat Islam itu disebut budaya Arab. Jilbab budaya Arab, gamis budaya Arab, jenggot budaya Arab. Itu orang kadang ngerti. Kita telusuri budaya Arab, ujar Quran apa? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang disebut jahiliyah itu yang mana? Ini dalam sejarah nih. Orang Arab yang tersinggung lah. Mesti sebutnya Arab jahiliyah. Arab sebelum Nabi. Tuh kan? Maaf yang tersinggung orang Arab. Bila sebutan jahiliyah mesti sandarnya Arab jahiliyah yang Nabi turun di situ. Kayak apa mereka? Tabarruj. Jadi budaya Arab jahiliyah itu adalah tabarruj. Apa tabarruj? Babuka oven cup. Itu aslinya di Arab itu ada tari perut. Itu budaya Arab. Kadada di Indonesia tari perut. Karena bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia ini apa? Kuda gepang. Nah, itu. Budaya Arab itu tari perut. Kayak apa tari perut? Lihat di situ satu rumahnya tahu aja tak. Itu budaya Arab. Datang Islam. Jangan kayak itu jadi Islam. Ganti budaya mereka dengan bertutup. Kepala ditutup dengan khimar, tubuh ditutup dengan jalabib. Jilbab ada di Quran. Budayakan. Nah, yang berbudaya seperti itu tuh budaya Quran, budaya syar'i. Budaya Indonesia kayak apa? Budaya Indonesia tergantung sukunya. Secara umum ada di Indonesia budaya kebaya. Kebaya syar'i enggak? Kebaya itu syar'i enggak? Nah, kentat
terang, tilai, baju tilai, transparan. Kalau transparan bukan jilbab, kalau ketat bukan jilbab. Jilbab jelas dalam tafsir penjelasannya, baju kurung yang longgar menutup seluruh tubuh wanita. Jelas ketika kita berpakaian seperti itu, itulah budaya Islam. Budaya Nabi berpakaian hendaklah mengikuti petunjuk Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Alhamdulillah berkembang sekarang budaya dalam pakaian muslimah. Jangan lagi dirubah-rubah. Pas sudah itu. Ini dikekembangi pulang, jilbab gaul lah. Nah itu jilbab sakaratul maut lah. Itu usih oleh Dasar Latif nang beli lilit itu kayak mumi itu tuh jilbab sakaratul maut namanya aja sini. Hah? Tuh ada Islami lagi itu. Berubah sudah fungsinya. Sementara budaya Islam itu adalah menutupi perempuan supaya jangan diganggu oleh mata-mata liar yang jahat. Lalu ditutupi mereka, lalu orang kada tertarik. Mun maulah itu tertarik, kada apa juga gunanya? Yang tertarik, yang berhak untuk dia itu hanya yang halal bagi mereka, suami mereka. Kalau orang lain yang kada halal, jangan tutupi, pelihara. Ya baik itu. Nah, kembali tadi, ada kebiasaan hari-hari kita gimana? Hendaklah ngikuti Rasulullah. Budaya dalam hal berpakaian, budaya dalam hal berjalan, itu ada kebiasaan. Kayak apa adab makan, kayak apa adab minum, kayak apa adab ke pasar, ada dalam hal zikir-zikir doanya, ada sikap dan perilakunya. Nah, kalau ke tempat-tempat seperti itu kita disunahkan untuk cepat-cepat, jangan tapi berlarut di situ. Ada 2 tempat yang kita kalau sudah tuntas cepat-cepat selesaikan, di WC lalu ke pasar. Jangan di WC itu guring-guring di WC sambil berwiaan di WC, nggak boleh. Nah itu ada orang berwiaan di WC itu berarti itu ada istilah indikasi selingkuh itu. Bahapian di WC, bapak berlindung dari bini. Itu salah satu patut dicurigai itu. Kalau bapak-bapak nih lah di WC dijamuk saja saya berwiaan di dalam itu bahaya itu. Hah? HP-nya diampai-ampai sini nah, mau masuk mobil di awak terus. Kalau ada mau pisah. Nah, ini bahaya tuh. Itu indikator katanya wallahu alam. Nah, itu sunanul adat. Adat-adat kebiasaan kita tuh hendaklah kita ittiba' ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam pola pikir. Pola pikir namanya sarirah. Hendaklah budaya berpikir kayak Rasulullah. Apa budaya berpikir Rasulullah itu? Sunnahnya tuh kayak apa? Kayak apa hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Gimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan tidak menyusahkan orang lain. Itu Nabi. Jadi orang lain jangan susah gara-gara kita, justru orang lain tuh bisa mengambil manfaat dari kehidupan kita. Manfaat pikiran kita, manfaat tenaga kita, manfaat harta kita, gimana bermanfaat ke orang lain. Itu pola pikirnya supaya kita termasuk min ahlil khair, khairun nas. Nabi itu berpikir kayak apa seluruh manusia ini masuk surga. Kayak apa seluruh manusia ini mengenal Allah. Kayak apa semua manusia ini menyembah Allah. Supaya semua manusia masuk surga. Kada susah di neraka. Itu pikir Nabi. Makanya beliau mujahadah siang malam mengajak umat supaya selamat. Walaupun beliau sendiri terancam, dibully macam-macam, tapi beliau tetap kerja gimana umat ini selamat. Itu pikir Nabi. Nah, wujudnya dalam kehidupan kita hari kayak apa? Tadi mengambil manfaat. Misalnya kita punya rumah di komplek di gang tenah. Nah, maka kalau malam itu lampu nang tarang itu nang dipalatar. Lampu di kamar tuh biar yang merem atau yang pajah kata Bapak
Di kamar itu kalau kita sudah guring, banyala atau pajah tetap kadap. Apa jam? Mau di jalan perlu tarang, orang perlu lewat. Dengan tarang itu orang mengambil manfaat. Itu namanya sedekah kada kerasaan. Jangan tak paling di kamar saling nyarakan, di palatari mati. Kenapa mati? Menyamani orang. Hai, locok. Berarti pikirnya ada sunnah. Indah menyamani orang. Innalillah. Justru kita tuh kayak apa? Orang nyaman. Ada lubang di muka rumah kita. Apa? Bangunan setengah pickup. Amal jariah. Kayak nama hadang proyek aja. Apabila proyek siapa? Nang jelas seorang sakit hari-hari dicak di situ. Kita uruk, kita nyaman, orang lewat nyaman. Saat amal jariah, setiap yang lewat kita dapat pahala. Jangan menghadang proyek. Apabila proyek kita ada dapat pahala. Itu pikirnya. Itu pikir kita kayak itu. Tuh pikir sunnah ngarannya. Ittiba dalam hal pemikiran. Kayak apa maulah orang nyaman, kita mengambil manfaat supaya kita ini bermanfaat, harta kita ini bermanfaat, membuat orang nyaman. Ampun maaf kalau kita komplek rapat-rapat, mohon maaf lah. Aduh sahabat pagar, kasihan biar ambulan undur burit keluar. Gara-gara kau maling masing-masing. Hah? Muka kompleks sana ya betutup. Ini kita usah nyaman, orang berpaling karena tetangga acara tempat parkir nyaman. Kira-kira kayak itu supaya berpikirnya bermanfaat. Ini ada ada orang memaling menceling mata apanya bagus, manfaatkan. Orang memaling kadang-kadang dapat pahala kita. Hati-hati karena tihang lah. Siapa orang yang kada hakon tihang? Mobil orang lingsak harus dikhawatirkan. Bantu mundur. Pian nak mana parkir sini kada bapak. Untuk sebentar kada bapak. Kayaknya ada pak mobil kami hendak parkir juga, tapi ini untuk sementara kada bapak, silahkan. Kayak itu, ini kalau ada dikolongi bon, polisi, dilarang parkir. Di mana kita dapat kebaikan di situ? Ampun maaf, inilah nih kadang-kadang itu pikiran manusia hari ini, pikiran kita hari ini. Nah, nyaman surang aja, karena namanya nyamani orang. Ambulan mengambil pasien kau jongkang sana, kada mau maling. Undur burit nah. Kenapa semuaan lu pagar? Tuh kalau sebutnya konflik yang tertutup areanya kan dibuka aja. Kan di dalam tuh bagus, terbuka nyaman, kekanakan mainan apa kan bermanfaat. Lain kita pinggir jalan sana yang memang kada aman. Ayo aja dipagari. Ini kalau kisahnya dalam komplek itu kira-kira tuh ini kita belajar pola pikir yang sunnah gitu nah. Supaya apa yang ada pada kita bermanfaat. Halaman bisa bermanfaat gerakan orang lain. Tanaman, tanami muka rumah tuh jangan bina gersang. Tanami sarai, tanami lombok, tanami pandan, tanami umumkan ke komplek. Siapa hendak sarai ambil, halal. Kan orang merunggut semuaan juga kalau sabatang orang ambil tanah untuk menambah kenikmatan sayur orang jadi pahala kita. Pandan, gak semahrumi masakan nah. Apotek aja. Nang ambil juga, berpikir-pikir, jangan nang berunggut nang sampai mati di hurang. Seimbang. Sewajarnya. Nah itu, lombok, nah ambil aja. Aduh usah dihargai, pas apa nih untuk dihargai orang ya 500 rupiah 2 biji, apa aja 500 bisa nang apa? 2 biji mengambil manfaat dengan orang kita khairun nas. Fungsikan halaman kita, kada bisa ditanam pakai pot. Nah, manfaatkan, ulas. Luar biasa itu. Tuh. Pot. Nah, dijaga supaya tidak mengganggu. Jadi harus diperhatikan tuh kalau di muka rumah tuh jangan sampai kotorannya mengganggu orang lain, baunya. Jadi harus bisa juga kita. Jadi jangan sampai kita mau ngolah orang kada nyaman. Jadi kalau kita mau ya harus diatur. Bukan yang apa kurungannya itu bisa angkat, jangan berpasak. Apa istilahnya itu kalau digeser-geser dah. Nah, dipindah kayaknya kan. Portable. Nah, portable.
kurungan ayam portable, pot bunga portable, akhirnya digeser, nyaman kan? Wah ini teknologi sayur nih, tanaman nih modern loh ini, paralon aja bisa tumbuh sayur mayur, wah luar biasa. Hidroponik, tanam hijaunya bagus, nah beri tetangga, bagi kan terus dijual, besar manfaatnya, pahala nang kerasaan itu, nah bagi-bagi, wah bagus, nang tetangga sebelah lain pula, subhanallah, itu namanya fikir, itu itiba atas fikir Nabi, supaya hidup kita bermanfaat, jangan bikin orang lain susah, nah jangan bikin orang lain susah, itu paling tidak tetangga. Sistem bertetangga, karena bertetangga itu termasuk ada indikator iman lah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Nah, siapa yang maha beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, saling menghormati, saling menghargai. Jangan bagi jahatan bertetangga tuh. Nah, luar biasa. Nah, inilah bila kita mewujudkan semua itu dalam hal ibadahnya Ihya'us Sunnah, dalam hal kebiasaan hari-harinya dengan Ihya'us Sunnah, dengan pola pikirnya seperti itu tadi dengan Ihya'us Sunnah, yuhibbukumullah, Allah kasih dengan dia. Nah, jadi di sini pula ada indikasi seseorang itu harus soleh secara individu, soleh secara sosial. Jangan saleh secara itu aja. Tiap tahun berumrah, tiap tahun berumrah. Tetangga mah kada tahu. Tetangga susah, tetangga bergeringan. Kalau ada tahu sih, apa hasilnya? Nah itu mending membantu. Umrah, bantu-bantu, gitu kan? Ini jangan umrah terus. Kada tahu di tetangga kayak apa ke tetangga? Nang makan kah, nang kada kah? Nang garing kah? Kau udah tahu kisah. Nah itu kan kada benar, kada sunnah juga itu. Nabi itu perhatian. Jangankan nang sakit tetangga nih yang muslim, nang non muslim aja, nang memusuhi si dia aja sebagai wujud akhlakul azimah. Yang malu dahi, garing, Nabi hilangi. Itu namanya akhlakul azimah, membalas orang jahat dengan kebaikan. Itu Nabi jangan kawan itu. Mun kita ngalih, kita paling akhlakul mahmudah, yang terpuji lah, membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Wajar ini membalas orang jahat dengan baik, masya Allah. Itu Nabi seperti itu digambarkan. Kada usah lah menuruti yang terlalu maksimal kayak itu. Hanya menang baik-baik aja lah kita kayak itu. Nah, seberataan masing-masing kita saling berbuat baik-baik begitu. Itu ya sunnah namanya. Nah ini harus kita wujudkan dalam kehidupan hari-hari. Kita wujudkan, maka itulah orang yang disebut dengan Ihya'us Sunnah, yang oleh Nabi kata kunci terakhir, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahu akbar. Nabi berjanji kelak bersamaku nanti di dalam surga. Ada syarat. Itu ada syaratnya. Syaratnya, buktikan cinta kita. Bukti cinta, jadikan Nabi sebagai idola, sebagai ikutan, ittiba kita kepada Nabi, berarti kita telah terbukti mencintai. Maka jar Nabi kita, orang nanti akan beserta orang yang dia cintai. Kalau benar cinta kita kepada Rasulullah, digaransi, dijamin kelak akan bersama Nabi di dalam surga. Dan mereka itu wujudnya juga adalah taat. Karena jar Nabi kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, ya umat Nabi masuk surga. Illa man aba. Ada yang kada mau, ada yang indah. Qila wa ma ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa yang kada mau? Qala. Ujar Nabi kita, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Sementara yang maksiat, kada taat kepadaku, kada maksi dengan apa yang ku perintahkan, berarti orang itu yang enggan, kada mau masuk surga. Nah, jadilah kita orang yang taat. Orang yang taat. Ini kajian kita untuk malam hari ini sebagai mengingatkan kembali orang hari ini peringatan Maulid gitu lah.
Rabiul Awal. Nah, kita bentuknya ini. Ini bentuknya wujudkan cinta kita, kasih kita kepada Allah dan Rasulnya dengan prinsip taat, paasian, panurut. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Sesungguhnya seorang yang menyintai kepada yang dicintai, dia taat, dia paasian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.